Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masari, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah metode penelitian, yang dimana saya membuat proposal penelitian dengan judul pengaruh penggunaan gadget terhadap pembentukan karakter, terutama pada karakter anak. Karena gadget ini benar-benar sangat berpengaruh terhadap karakter anak, gitu loh. Baik, bagaimana struktur dari isi proposal penelitian saya, kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, dimulai dari latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya tentu terdapat pada gadget. Nah, gadget apa sih itu gadget? Gadget ya, kalian pasti tahu. Gadget itu adalah alat komunikasi yang terdapat pada zaman sekarang. Tidak zaman sekarang aja sebenarnya, dari zaman dahulu. Cuman di zaman sekarang gadget sudah sangat berperan penting terhadap keberlangsungan kinerja manusia gitu. Jadi dia berkesinambungan, saling melengkapi gitu dalam pekerjaan manusia. Nah, gadget juga ini sangat berpengaruh terhadap orang-orang dewasa, termasuk orang tua, guru, tenaga pendidik, pekerja, bahkan sekarang sudah menular kepada anak-anak di bawah umur. Penggunaan gadget yang terlalu berlebihan kepada anak-anak yang di bawah umur ini sudah tidak terkendali, jadi efeknya itu sangat-sangat berbahaya. Jadi sangat buruk terhadap anak yang ada di bawah umur menggunakan gadget, bisa kecanduan tentu. Jadi di sini kita akan bahas latar belakang masalahnya dari gadget dan dari karakter anak. Berikutnya, dari rumusan masalah yang telah kita bahas dari latar belakang sebelumnya, bagaimana pengaruh penggunaan gadget pada anak usia dini dalam pembentukan karakter? Nah, kita bakal timbul pertanyaan seperti itu kan pasti. Pengaruh penggunaan gadget ini pada anak usia dini, anak di bawah umur, itu berpengaruh terhadap pembentukan karakter itu seperti apa gitu. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Dari tujuan penelitian, dari tujuan proposal ini, saya buat, dari tujuan penelitian yang saya buat, dari rumusan masalah yang tadi, ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget terhadap pembentukan karakter anak di usia dini atau di bawah umur. Ya, dari yang bisa kita lihat dari rumusan masalah yang saya buat tadi, dampak dari penggunaan gadget, maka kita akan tahu tujuan dari masalah pengaruh penggunaan gadget terhadap anak di usia dini ini gitu. Kemudian dari tujuan teoritisnya, hasil penelitian ini saya harap dapat memberikan pengetahuan yang lebih mengenai pengaruh penggunaan gadget terhadap pembentukan karakter serta dampak positif dan negatif untuk anak usia dini. Nah, dengan tujuan praktisnya bagi orang tua diharapkan bisa membantu anaknya dalam membentuk karakter yang baik dengan menggunakan gadget-gadget sesuai dengan fungsinya gitu loh. Dan serta untuk guru atau bagi guru bisa memberikan inovasi baru agar mampu mengolah pembelajaran dalam pengaruh penggunaan gadget terhadap pembentukan karakter anak gitu loh. Jadi bisa guru atau orang tua bisa lebih mengerti penggunaan gadget, kemudian bisa diberikan ilmunya kepada anak-anak di usia dini agar tidak menyalahgunakan gadget ini gitu loh. Baik, berikutnya dari tinjauan pustaka, yang seperti kita tahu, gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil seperti alat elektronik yang bisa kita genggam gitu loh. Namanya itu biasanya smartphone, itu bisa kita genggam, dan ya gadget ini nggak lain-lain namanya dari smartphone sih sebenarnya, tapi sering diasosiasikan sebagai sebuah inovasi atau barang baru gitu. Gadget selalu diartikan lebih tidak biasa atau didesain secara lebih pintar dibandingkan dengan teknologi normal. Yang saya jelaskan tadi yaitu smartphone, gadget. Dia bisa lebih pintar daripada manusia sebenarnya. Tidak sih, sebenarnya lebih pintar manusia daripada gadget. Cuman gadget sudah bisa menyaingi kepintaran manusia. Dimana gadget bisa tahu segalanya, gadget bisa melakukan apa yang diinginkan manusia gitu loh, dengan sekali sentuhan saja. Apalagi
gadget di era globalisasi ini, di era modern ini, di era ya IoT ini, gadget benar-benar sangat berpengaruh. Gadget benar-benar sangat canggih sekarang teknologinya gitu. Nah, dampak positif ya dan dampak negatif yang bisa digunakan, yang bisa ditimbulkan dari gadget adalah ya seperti berikut. Terutama dampak negatif dari gadget ini begitu banyak gitu. Tapi kita jelaskan dulu dampak positifnya ya. Kita sebutkan dulu dampak positif. Dampak positifnya yaitu adalah mempermudah komunikasi. Ya tentu, gadget ini ya seperti smartphone, di mana gadget ini bisa berkomunikasi secara satu dengan yang lainnya, bahkan dengan satu dengan yang sekali banyak gitu loh. Dalam satu sentuhan, dalam jarak yang jauh, dia mempermudah komunikasi, dia mempermudah hubungan gitu loh. Dia mempermudah kita bisa bertemu dengan yang lainnya tanpa harus tatap muka langsung gitu loh. Yang kedua, menambah pengetahuan. Ya, gadget penuh dengan pengetahuan. Pengetahuan yang dimulai dari bahasa, banyak beragam bahasa yang bisa diajarkan dari gadget. Kemudian banyaknya sumber-sumber dari gadget seperti aplikasi-aplikasi sosial media seperti Google dan internet lainnya, itu bisa mencari atau menambah ilmu pengetahuan dari situ gitu loh. Kemudian menambah teman, ya tentu dari sosial media. Di gadget ada sosial media ini bisa menambah teman. Kita memain sosial media, kita bisa berteman dengan orang jarak jauh, bahkan orang itu tidak kita kenal sebelumnya bisa kenal sama kita tanpa harus tatap muka, tanpa harus ketemu gitu loh. Muncullah metode-metode pembelajaran baru. Ya, itu juga muncullah metode yang pembelajaran yang baru, yang dimana kita bisa mendapatkan ilmu baru dari situ. Kita bisa mendapatkan trik baru dari gadget, dimana trik itu belum ditemukan orang lain, kita bisa temukan dengan cara shortcut atau trik-trik yang bisa kita dapatkan dari gadget gitu loh. Banyak dampak positif sebenarnya. Kemudian di balik dampak positif, lebih banyak lagi dampak negatifnya dari gadget ini, apalagi terhadap anak gitu loh. Pertama, penurunan konsentrasi belajar. Terlalu banyak menggunakan gadget, terlalu banyak melihat layar, membuat mata cepat lelah dan membuat kinerja otak lemot. Kenapa? Karena kita terpacu terhadap gadget gitu. Kita terpacu terhadap gadget sehari-hari. Kita dari pagi sampai siang sampai malam kita hanya menatap gadget gitu loh. Itu membuat kita jadi bermalas-malasan untuk mengapa-ngapain, terutama untuk belajar tentunya. Kemudian kita malas menulis dan membaca. Ya, kita malas menulis dan membaca. Kita buka gadget cukup melihat saja gitu loh. Cukup melihat, mendengar, dan tidak usah kita tulis lagi gitu loh. Bahkan hanya kita main game dan ya semua tugas hilang. Kita cukup main game, tugas hilang gitu loh. Dari pagi sampai siang sampai malam, tiba-tiba sudah selesai. Padahal kita baru main game sebentar, tiba-tiba sudah malam gitu loh. Ya, itu benar-benar dampaknya sangat buruk. Kemudian penurunan dalam kemampuan bersosialisasi. Ya, kita bakal jadi introvert. Apa itu introvert? Introvert adalah sikap menyendiri, tidak mau bertemu dengan orang lain, tidak mau bertemu dengan orang banyak, tidak mau bersosialisasi. Pengennya di kamar aja, main game, di kamar aja, nonton YouTube. Ya, itu sangat buruk bagi kita karena kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu loh. Terus kecanduan. Ya, ini terutama nih, pasti kecanduan. Kenapa? Karena ketika kita sudah bermain gadget terus menerus berulang-ulang, apalagi yang terjadi pada pola pikir anak, itu udah pasti kecanduan. Anak melihat gadget ini secara menarik, pasti bakal kecanduan. Kemudian dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Betul, terutama mata. Terlalu lama kita menatap layar, mata kita sakit. Kita menatap layar terlalu lama sampai tidak tidur, sampai begadang, itu memantulkan cahaya dari gadget ke mata, dan dia diterima oleh retina mata, itu benar-benar sangat berbahaya. Kemudian perkembangan kognitif anak usia dini terlambat. Betul, kognitif anak bakal terhambat. Kenapa? Karena anak ini terlalu fokus dengan gadget, itu aja gitu. Tidak ada perkembangan lain, tidak ada kegiatan lain, cuma melihat gadget saja gitu. Dapat mempengaruhi perilaku anak. Betul, dapat mempengaruhi perilaku anak. Gimana caranya? Anak bisa cepat marah, anak bisa cepat
berubah-ubah sifatnya, tiba-tiba marah, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih. Itu terpengaruh oleh gadget tersebut gitu loh. Benar-benar buruk dampak dari gadget ini sebenarnya. Dampak positifnya banyak, tapi yang dampak negatifnya lebih banyak pada dampak positifnya gitu loh. Kemudian solusinya apa? Pasti ada solusi mencegah dampak negatif penggunaan gadget. Pertama, hindari memperkenalkan gadget pada anak usia dini. Hindari. Sebagai orang tua, jangan memberikan gadget pada anak di bawah umur. Kenapa? Yang tadi bisa dijelaskan, sangat buruk dampaknya apalagi anak di usia dini sudah kecanduan gadget. Kemudian berikan pemahaman kepada anak. Jika anak mengemis meminta gadget kepada orang tuanya, berikan pemahaman bagi orang tua, berikan pemahaman. Kemudian jadilah contoh yang baik. Sebagai orang tua, jadilah contoh yang baik gimana cara menggunakan gadget, kapan harus menggunakan gadget gitu loh. Jangan terlalu memanjakan anak, kita harus tetap tegas terhadap anak. Nah, jika kita terlalu memanjakan anak bakal seenak-enak kepada kita. Betul. Kemudian dibalik kita menggunakan gadget, dari tujuan penelitian ini ada pembentukan karakter. Ya, apa sih sebelumnya itu karakter? Karakter menurut First Sustarjo Adi Susilo tahun 2014 halaman 77 adalah sesuatu yang mengklasifikasikan seorang pribadi. Karakter menjadi identitas, menjadi ciri, menjadi sifat yang tetap yang mengatasi pengalaman yang selalu berubah. Jadi karakter adalah seperangkat nilai yang telah menjadi kebiasaan hidup sehingga menjadi sifat tetap dalam diri seseorang, misalnya kerja keras, pantang menyerah, jujur, sederhana, dan lain-lain. Jadi karakter ini adalah sifat atau identitas atau ciri pribadi seseorang gitu loh. Nah, tujuan pembangunan karakter adalah tujuannya menurut Mulyasa bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil yang mengarah pada pembentukan karakter seseorang secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi melalui pembangunan karakter. Jadi seseorang diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sebagai anak harus dibentuk karakternya dari usia dini. Terutama jauhi gadget. Jika anak mendekati gadget, karakter yang tumbuh adalah seperti dampak negatif yang tadi. Jika ya kita gagal mengawasi anak-anak kita gitu. Kemudian metode penelitian dari proposal ini, dalam penelitian ini saya sebagai peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif itu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi survei dari dampak-dampak positif dan negatif tadi itu menurut survei-survei yang telah saya baca atau dari survei-survei orang lain yang sudah mengalaminya gitu. Jadi tidak asal aja. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan. Jadi bukti-buktinya itu menurut kata-kata dan tindakan yang terjadi gitu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka. Jadi teknik ini dilakukan dengan mencari referensi atau literatur yang berasal dari jurnal, keterangan, laporan maupun buku-buku penunjang penelitian. Jadi saya mencari referensi-referensinya itu dari jurnal atau keterangan-keterangan atau laporan-laporan atau dari buku-buku gitu loh. Namanya itu studi pustaka. Itu teknik pengumpulan data yang terdapat dalam proposal ini. Nah, kesimpulannya, kita sudah sampai kesimpulannya, gadget itu memang dibutuhkan untuk sarana komunikasi terhadap segalanya. Gadget memang sangat dibutuhkan, tapi diperhatikan gadget dibutuhkan pada umur berapa, pada saat kapan gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua harus selalu memberi bimbingan kepada anak kita agar penumbuhan karakternya itu terpenuhi dan tidak melenceng dari umurnya gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua harus tetap mengawasi, tetap memberikan bimbingan, tetap memberikan edukasi terhadap anak
bahayanya menggunakan gadget pada usia dini gitu loh, pada usia yang belum siap gitu loh. Karena jika anak kita kecanduan bermain gadget, itu pasti buruk terjadi pada anak kita gitu loh. Karena gadget ini benar-benar berpengaruh sangat signifikan terhadap kognitif anak kita gitu. Jadi begitu saja isi proposal penelitian yang sudah saya teliti di tugas metode penelitian ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Betapa pentingnya gadget digunakan saat umur yang sudah cukup, bagaimana pentingnya penumbuhan karakter terhadap anak, dan bagaimana pentingnya peran orang tua serta guru serta pendidik yang bisa mengajarkan atau memberi bimbingan kepada anak-anak di usia dini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.